lulus kuliah dan saya masih bekerja dengan orang lain. Itu pikiran utama begitu. saya adalah yang paling mantap di gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfian Batuk dari founder dari Otak Lensa. Nanti bisa kalian lihat di caption bawah ini. Di samping saya ini, yang pasti kalian ada yang tahu dan ada juga yang belum tahu. Silakan diperkenalkan dengan Mas siapa? Perkenalkan, hai teman-teman dan subscribernya Mas Alfian Batuk Otak Lensa. Saya Zainal Abidin, biasa dipanggil Sate. Oke. Biasa juga dipanggil Ucet. Ya. Biasa juga dipanggil Otis. Banyak sekali. Kayak apa Bosman ya. Panggilannya banyak, Mardiku, Ucet, Sate, Otis. Tapi rezekinya nggak sama. Loh. Semoga saja lain waktu bisa sama. Amin amin. Doakan semua kalian yang lihat video kita ini. Ya, Mas Zainal ini atau Mas Sate ya. Nah, monggo. Serah. Ini kalau nggak salah sebagai founder dari Ruang Imaji. Nanti saya kasih link di bawah deskripsi ini. Mungkin bisa kalian tonton. Ruang Imaji itu apa sih, Mas? Ya, Mungkin kalau- sedikit penjelasan buat penonton yang kali ini lihat. Simpel sih Mas, kalau Ruang Imaji itu cuman sebatas dekorasi. Dekorasi ya. Entah event, entah wedding, entah party, entah family gathering dan yang lain-lain. Jadi melayani dekorasi bermacam-macam kegiatan. Bermacam-macam kegiatan. Ada event apa ya, Perusahaan bisa, ulang tahun bisa. Atau juga yang hari ini rame itu wedding ya. wedding. Iya. Yang sampai saat ini yang paling sering itu memang di wedding. Cuman awal dari kita sebelum muncul namanya Ruang Imaji itu dulu kita masih sering main di event. Lebih sering main di event sama di yang pertama kali kita boleh tahu siapa pertama apa itu? kali ngejob kita itu di Ultah Ultahnya apa ini? adiknya Mas Bonjol. Oh, bukan di perusahaan ya? Bukan. Kalau seingat saya kan kalau nggak salah di Pocari Sweat atau di Yakul kalau Oh nggak salah. iya, Bukan. kalau itu setelah kita punya nama. Berarti pertama kali adalah di ulang tahun seorang teman ya, anak seorang teman ya. Oke, siap. Jadi gini, kebetulan di samping saya Mas Zainal atau dipanggil Mas Sate ini salah satu lulusan S1 di Universitas Yudharta Pasuruan. Jadi perlu kalian ketahui saya juga alumni lulusan Universitas Yudharta Pasuruan dan jurusannya kita sama. Ilmu komunikasi. Alhamdulillah ini kakak senior saya. Jadi ini kakak senior saya Mas Sati. Tapi kalau ilmunya senioran ini. Alhamdulillah, doakan kita sama-sama merintis dan juga sama-sama berkembang ya. Nah, ini yang perlu kita bahas sebenarnya lebih ke apa yang selama ini sudah kita kerjakan. Kita kenal waktu itu di pesantren, terus apa aja yang kita lakukan dari proses kehidupan kita di pesantren sampai saat ini kita keluar. Dan ternyata nggak jauh sama apa yang kita kerjakan. Nggak jauh apa yang sama kita kerjakan ya. Sempet tadi sebelum kita masuk di video ini, kita sempat rasan-rasan kalau Mas Sate ini Lulusan Jancuk. Ini maksudnya apa Mas Sate, Mas? Ya, kalau lulusan Jancuk karena saya lulus itu karena Jancuk memang, Mas. Kok bisa? Ini kenapa ini? Jancuk kan kata-kata sing Sakti. apa ya? Sakti ya. Iya. Ini kok bisa Kata gimana? sakti memang katanya sakti. Saya memang lulusan Jancuk, mahasiswa lulusan Jancuk karena waktu itu saya skripsi judulnya adalah analisis wacana kritis dalam lirik lagu Sawung Jago yang berjudul Jancuk Iku Sakti. Oh, jadi Jancuk itu adalah judul lagu dari musisi atau band Sawung Jago. Sawung Jago. Sirkus Barok. Saat ini lulusan komunikasi. tapi karena positif Wah, ya. ini bisa dibuat bisa dibuat thumbnail ini nanti. Boleh. Mas Sate lulusan Jancuk. Nanti buat editor dari tim kita silakan thumbnailnya diganti Cak Sate lulusan Jantit. Oke, kembali lagi. Ini kan tadi kan Mas Sate bilang apa bahasanya lulusannya itu nggak sama. Apa gimana tadi? Terkadang kan kita sering berpikir bahwa kalau nanti kita lulus itu akan bekerja sesuai bidang keilmuan. Dan ternyata selama saya
bersinggungan dengan teman-teman, terus bersinggungan dengan orang-orang banyak di circle kita semuanya. Dan ternyata nggak menjamin bahwa lulusan dari jurusan yang sudah kita ambil itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oh iya. Jadi mungkin saya bisa, maksudnya gini, semisal ini ya, saya lulusan ilmu komunikasi. Nah, jadi nanti mungkin saya akan jadi penyiar radio atau koki. Sama semen kan lulusan komunikasi. Sama jadi koki kan nggak linear, sama dengan jurusannya waktu kuliah seperti itu ya. Oke, gimana? Atau dari sekolah atau dari kuliah itu nggak sesuai dengan pekerjaan yang selama ini kita lakukan. Jadi itu banyak itu loh Mas Ade. Maksudnya teman-teman memang harus bagaimana Mas? Apakah boleh, hukumnya haram apa gimana? Gimana Mas Ade? Terkadang orang terlalu sering menjustis bahwa arek iki gak sukses berarti wong gak sesuai ambek jurusannya. Oh, berarti ada yang bilang kalau nggak lulus nggak sama dengan lulusannya di pekerjaannya itu ini enggak bukan dikatakan orang yang sukses. Oh, ada yang gitu bilang ya? seperti itu. Gimana? Tapi bahkan lebih banyak orang yang bekerja yang tidak linear dengan pendidikannya. Tapi itu termasuk sukses ya Mas Ade ya? Sukses atau tidak itu tergantung siapa yang melihat sih sebenarnya. Siapa yang melihat ya, maksudnya dari sudut pandang mereka siapa? Ini. Oke, benar. Nek sudut pandang orang kaya melihat kita sebagai orang bawah ya tetap aja kayak orang nggak sukses. Nah, oke. Siap gini. Mas Ade ini kan ilmu komunikasi dan hari ini pekerjaannya adalah kalau kalian saya boleh tahu ini pekerjaannya sebuah dekorasi nih. Iya. Ini ada sambungnya nggak Mas Ade dengan jurusan ilmu komunikasi? Sebenarnya semua keilmuan itu bisa berkesinambungan. Semua hal itu bisa berkesinambungan. Cuman secara mata orang global atau orang banyak itu nggak linear. Sebenarnya semua linear. Semua keilmuan satu tumpu kok memang sebenarnya. Semua keilmuan adalah satu tumpu. Yang terpenting adalah keilmuan itu berguna nggak sama kehidupan kita. Sampai hari ini. Tapi menurut Mas Ade nih ya, kesinambungannya di jurusan ilmu komunikasi dengan pekerjaan hari ini sebagai founder Ruang Imaji apa itu? Mungkin bisa penonton tahu. Yang lebih dapat itu sebenarnya lebih di komposisi. Contoh, dalam dunia fotografi kan ada yang namanya rule of third. Yes. Nah, kita harus menata sebuah dekorasi itu juga harus mengikuti rule of third. Jadi kita harus tahu ini bagusnya ditaruh di sini. Ini perpaduan warnanya harus baiknya seperti ini. Itu bisa didapatkan nanti di itu salah satunya Mas Ade ya. Salah satunya ada yang kesinambungannya di jurusan ilmu komunikasi. Ada lagi nggak selain public speaking atau apa gitu yang Mas Ade tahu? Kalau komunikasi. Di public speakingnya karena saya juga lulusan di komunikasi, fokusnya itu di Jirorukatit humas di humas ya. Humas biar apa? PR PR benar. Humas itu hubungan masyarakat ya, bukan hubungan apa? Hubungan mas. bukan. Oke. Hubungan masyarakat PR. Gimana Mas Ade? Public relation-nya itu lebih ke kita dengan teman atau kita dengan klien atau kita dengan perusahaan. Benar. Nah, itu pentingnya ilmu kita yang pernah kita dapat di waktu di perkuliahan. Ternyata biyen sing tak pelajari ono kanggone kayak gitu. Jadi perlu diketahui ya teman-teman yang ada ini lagi nonton, meskipun Mas Ade ini sebagai founder dari dekorasi, tetap ada hubungannya di perkuliahan di ilmu komunikasi Mas Ade ya. Jadi semuanya apapun kata Mas Ade adalah ada kesinambungannya. Tinggal kita melihat dari sudut mana. Mungkin Mas Ade ini ya. Semisal saya sudut pandang itu kan juga termasuk angle. Sudut pandang kan angle. Di kamera ada itu angle bird eye, level eye ya. Benar. Sama halnya kayak sudut pandangku seperti apa, sudut pandang saya seperti apa, sudut pandang orang lain seperti apa. Itu juga kan berbeda-beda. Benar. Seperti itu sih. Siap. Nah, ini semisal nih, ada yang tanya ini, semisal ini. Saya sebagai jurusan mesin. Tapi pekerjaan saya tukang sound system dan dekorasi. Bagaimana? Ada kesinambungannya nggak? Gimana kalau menurut Sate? Pekerjaannya di dekorasi dan di lulusannya mesin. Nah, bisa saja. Gimana? Sebenarnya? Kadang kan gini Mas, di dalam dekorasi kan ada
ada beberapa beberapa part yang membutuhkan dunia permesinan permesinan atau muda. contoh hal ketika orang dry ice iki kan ya, Dry ice ya, dry yang ice menggeluk itu nah itu kan termasuk engineering dari beberapa part dari es dan air dan opo sehingga memunculkan uap yang menjadi apa itu efek sebagai jalan. Itu kan termasuk salah satu bentuk kesinambungan dari keilmuan arek mesin yang dilakukan. Pada intinya adalah sini ya, kalau menurut saya mungkin pada intinya setiap jurusan apapun itu jangan sampai terpaku ketika sudah pekerjaannya berbeda dengan jurusan. Jadi ini problem ya, nggak masalah ya. Nah, yang paling sering saya dengar itu seperti itu, bahwa kono nyambut gaimu opo, nulisanmu opo. Jangan terlalu sering berbicara seperti itu. Menurut saya sih, karena nggak sama sudut pandangmu dengan sudut pandang orang lain, nggak sama. Yang penting positif dan lalan toyiban. Yang penting ayo kita fokus berbuat baik dan kita menilai orang baik tanpa mencela sedikit pun. Itu kayaknya lebih enak kayak seperti itu. Jadi apa yang ada di depan kita dan kita enjoy terus kita lakukan. Seperti itu ya. Oke, buat kalian yang jurusannya kuliahnya ini dan pekerjaannya beda, itu no problem. Apa yang ada di depan kita dan kita enjoy, kita lanjutkan dan kita kembangkan lapangan pekerjaan. Seperti itu Mas Yati. Terus kalau seputar keilmuan, kamu punya apa? Ayo di-sharing. Gitu aja. Harus sampean punya keilmuan fotografi. Siap, benar. Banyak teman-teman yang belum tahu keilmuan fotografi. Ayo kita sharing. Entah nanti siapa yang jadi itu nanti bakal jadi jariah sampean. Siap, dalam dunia keilmuan. Kalau waktu kita mau pesantren dulu ya, satu alif pun kita berikan kepada mereka, dan satu alif pun itu mereka juga sebarkan akan terus mengalir ya, seperti itu ya. Benar-benar masuk. Jadi kita nggak masalah lah ya berbagi ilmu ya, atau sharing. Sharing is caring. Sharing is caring. Jadi gini, ada lagi nih Mas Ate. Kalau nggak salah kan kita dulu kan pernah satu pekerjaan itu. Satu perusahaan. Saya masih training kalau nggak salah. Dulu Mas Ate sudah jadi produser. Di radio mana Mas Ate? Di Radio Warna. Oke, di Radio Warna Pasuruan ya. Pasuruan. Jadi gimana Mas Ati? Pengalaman mungkin ada kesinambungan atau pengalaman mungkin bisa diceritakan. Kalau itu memang dunia kan dunia broadcast. Itu ada kesinambungan dengan ilmu yang kita dapatkan. Apa itu? Dan ternyata Mas, aku ini merasa bersalah bahwa aku kuliah itu gak oleh apa-apa. Aku ngerasane saya merasa bahwa kuliah ini saya tidak mendapatkan apa-apa. Hanya mendapatkan yang seharusnya 25%, hanya mendapatkan mungkin 5% atau 10% dari ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan. Terus. Dan lebih banyak saya mendapatkan dari ketika saya keluar dari kuliah. Contohnya? Contoh hal saya kerja di Warna. Ilmu perkuliahan saya lebih banyak didapatkan di perusahaan saya. Begitu. Berarti mungkin kalau di perkuliahan secara teori ya, ataupun mungkin fasilitas di sebuah kampus ini kurang, akhirnya kalau di dunia pekerjaan kan fasilitas, deadline itu akan bikin kita tergugah untuk praktek dan mencari keilmuan seperti itu ya. Nah, atau bisa jadi seperti ini. Memang benar bahwa kuliah itu 75% atau 85% itu kita dapatkan di luar dari perkuliahan. Salah satunya adalah ya, bermain ke tempat yang kita butuhkan dalam dunia permahasiswaan kita, belajar fotografi, videografi, atau belajar broadcast, ya bisa ke UKM atau bisa ke perusahaan yang menurut semen terbaik, terus semen kesana belajar. Itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan keilmuan yang tidak didapatkan dari bangku perkuliahan. Nah gini Mas Ate, kira-kira ya Mas Ate seneng dan enjoy di pekerjaan Radio Warna enggak? Lah denger dulu kan ya gimana gitu? Apa kita harus membuat sebuah lapangan pekerjaan, ataukah kita harus mengikuti pekerjaan orang lain ataupun perusahaan orang lain? Gimana? Kita membuat lapangan pekerjaan atau kita yang ikut bekerja dengan perusahaan orang lain? Nah, menurut Mas Ate sendiri, mungkin sekarang
orang-orang sudah mulai open minded Mas ya. Lebih Yes. bisa membuka pikiran, lebih bisa membuka hati dan apa yang bisa membuat dia nyaman dalam dirinya. Nek bener. dirasa mereka nyaman untuk bekerja dengan orang lain, ya monggo silakan. Monggo dilakukan. kerso ya. Monggo silakan. dilakukan. Kalau tidak bisa bekerja dengan orang lain, contoh aku wongi tangini ku angel. Tanginnya wisuk Wisuk nemen sampai iku jam turun gak tangi-tangi. loro lah. Bener. Wisuk nemen jam loro. Gimana? Jam loro sore tapi. Iya. Itu alangkah lebih baiknya saya membuka lapangan pekerjaan. Oke. Bukan bekerja dengan bener. orang lain karena waktu Ikut orang lain. ikut orang lain itu akan lebih banyak terforsir. Tapi lebih keilmuan bakal lebih banyak didapatkan. Dan saya lebih banyak mendapatkan keilmuan di waktu sore sampai malam. Oke, benar. Maksudnya Mas Hate ini kalau semisal kalian ini kalau contohnya Mas Hate ya, kalau di perusahaan orang lain kan kita harus bangun pagi, harus pulang bangun pagi. sore, terus besok bangun pagi lagi, terus pulang sore, deadline dan apa ya, masih banyak lah yang harus syarat dan ketentuan di perusahaan kan ya. Kalau menurut Mas Hate ini lebih baik sampean buka lapangan pekerjaan seperti skill kalian apa? Contoh ini ya, kalau dari saya kan skill saya fotografi. Jadi saya membuka lapangan fotografi. Entah fotografi apapun karena hari ini sangat terbuka sekali. Hari ini Mas Hate yang saya lakukan adalah Shutterstock. Jadi ini terbuka lebar buat orang yang punya keahlian di bidang fotografi meskipun belum S1 ataupun sudah S1 ataupun masih SMA, tinggal share. Nah, kan? bener, masuk. Nanti tinggal share, siapa yang care dengan hasil karya kita, Pasti dia bakal mengapresiasi. bener. Terus ini Apalagi? Mas, yang menjadi hantaman keras bagi saya waktu itu adalah ternyata nggak semua orang itu berpikiran bahwa melok perusahaan ini gue enak. Nah itu yang saya rasakan ketika waktu kita kerja bareng. Iya, sama enak enggak? Oh, enak. Ini menurut orang ya. Iya. Melok perusahaan mesti enak. Tapi untungnya adalah kita banyak pengalaman kerja, banyak pengalaman keilmuan yang bisa kita dapatkan di situ juga. Siap. Ayo kita membuka diri buat siapapun yang ingin belajar dimanapun, dan itu adalah menjadi lahan buat kehidupan sampean. Yang menjadi hantaman lagi, sebenarnya kita itu sudah membuka lapangan pekerjaan. Contoh hal sampean waktu itu kan sudah membuat UL. Yes. Waktu itu masih sebatas Edukasi. saya itu sebagai edukasi. Ya, Sekarang benar. sudah menjadi lapangan pekerjaan buat sampean dan buat teman-teman sekitar kita. Siap. Nah itu berarti sampean sudah membuktikan bahwa kita sudah membantu pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan. Oke. Untuk turut andil mensejahterakan rakyat. masuk. Barusan kan menceritakan bahwasanya hantaman ya. Apakah ada lagi hantaman yang bikin Mas Hate ini untuk membangun proses berkelanjutan menghadapi hantaman itu? Kalau hantaman yang sangat menghantam itu sebenarnya kita ini lulusan universitas. Yes. Yang waktu itu mindset kita adalah ketika kita lulus di universitas, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang lebih enak di perusahaan karena kita sudah memiliki ijazah sebagai sarjana strata 1. Nah, itu dulu ya. Itu dulu mindset kita. Dan ternyata enggak seperti itu. Enggak seperti itu apa yang kita bayangkan. Enggak seperti yang Kok bisa Mas Hate ini? Kerja itu kan harus nyaman. Iya, harus. Hidup itu juga harus nyaman. Perlu dong. Terus pendapatan juga harus nyaman. Iya, benar sekali sih. Benar. Nah, dan yang paling menghantam saya adalah saya lulus kuliah dan saya masih bekerja dengan orang lain. Itu pikiran utama saya adalah yang paling menghantam di gunung. Mas Hate sudah lulus kuliah, tapi saya masih kerja ikut orang lain. Itu yang menjadi hantaman buat saya sehingga saya dan teman-teman dan seluruh circle yang ada di kehidupan saya ajak ayo kita membangun sebuah lapangan pekerjaan. Yang banyak foundernya salah satunya adalah Imagine dan Ruang Imaji. Ini juga teman-teman kita yang membangun, terus tak ajak membuat lapangan pekerjaan, mereka support. Nah itu menjadi pemacu semangat buat saya. Tapi gini Mas Hate, saya potong dulu.
apa kira motivasi Mas Sate ini waktu lulus kuliah kok nggak mulai membangun? Nah, yang dipikiran Mas Sate apa? Kok tiba-tiba langsung ke radio itu? Nah, seperti itu. Motivasi Mas Sate ini apa? Setelah lulus terus ikut di media radio ataupun ikut di media orang lain. Nah, apa motivasi Mas Sate ini? Mungkin bisa penonton ini tahu dulu sebelum membangun sebuah lapangan kerjaan. Iya. Motivasi saya ketika banyak noise. Iya, banyak orang. Motivasi saya ketika saya masuk ke dunia perusahaan orang lain yang bukan kita yang membangun adalah saya ingin berbagi pengalaman dulu. Yang waktu itu adalah Mencari apa berbagi nih? mencari dan berbagi. Oke, nah, siap. Waktu itu saya pernah terjun di dunia radio. Waktu itu ada radio namanya Duta Suara. Yes. Dan sekarang masih proses dalam pembenahan. Doakan juga teman-teman dari Ngala TV dan Duta Suara bisa terus membangun buat di Pondok Ngala. Oke, Duta Suara ini punya yayasan Pondok Pesantren Ngala. Oke, buat kalian nanti bisa cek lah di Duta Suara di Pondok Pesantren Ngala. Banyak ya di Instagram ada ya? Instagram sama apa lagi? Sama Facebook juga ada, YouTube juga. YouTube. Yang paling banyak teman-teman Ngala TV di YouTube-nya. Di YouTube silakan kalian cek Ngala TV ya di YouTube. Siap. Seperti itu. Lanjut. Nah, itu salah satu bentuk ketika saya masuk di berusaha masuk ke dunia broadcast di luar, berbagi pengalaman dan juga mencari pengalaman di luar. Itu karena saya pernah di radio Duta. Datanglah ke sana untuk menerapkan keilmuan yang sudah saya dapatkan di kampus atau di pesantren waktu itu. Itu yang memacu semangat saya, dan di sana juga orang-orangnya juga baik-baik, banyak bisa sharing bareng, bisa bagi ilmu bareng. bareng. Dan termasuk salah satunya adalah membangun perusahaan itu saya dapatnya juga di Radio Warna waktu itu. Oke, siap, makanya siap, saya siap. sangat bersyukur banget sudah bekerja dan dipekerjakan di Radio Warna. Oke, dan akhirnya setelah itu Cak Sate Membuka lapangan pekerjaan seperti itu guys. Oke, siap. Terus cerita yang paling menghantam adalah waktu itu kita masih bekerja dengan orang lain. Yes. Termasuk sama-sama Ya itu. benar, saya masih training. Ada teman kita namanya Mas Yusron. Ya. Dia ikut pelatihan Backcraft. Badan Ekonomi Kreatif waktu itu. Kalau nggak salah itu Bawah naungan apa itu? di bawah naungan Pak Jokowi waktu itu. Oh iya. Entah sekarang masih ada atau tidak, saya masih belum paham. Itu dia ikut pelatihan founder. Dan saya ke sana sebagai media support. Saya lihat Mas Yusron, ya Allah, koncoku rek wis gawe lapangan pekerjaan. Dia sudah mengikuti pelatihan founder. Awak dhewe sik melok wong. Sik melok wong ya, sik melok wong Itu ceritanya. Ceritanya yang paling menghantam di situ. Dan tanpa tak sadari bahwa sebenarnya saya juga sudah membuka lapangan pekerjaan. Cuman masih belum terpikirkan waktu itu. Benar. Oke, seperti itulah ya cerita Mas Sate ini mengenai perpindahan dari mengikuti pekerjaan orang lain, perusahaan orang lain, setelah itu sekarang membuat perusahaan sendiri, perusahaan sendiri bersama teman-temannya. Nah, mungkin ini saran-saran buat teman-teman Mas Sate, buat teman-teman yang lulus S1, entah yang belum, entah yang mau lulus. Ini gimana Mas Sate ya? Enaknya ikut perusahaan orang lain dulu, apakah kita sudah punya skill membuka lapangan pekerjaan, atau yang belum punya skill harus bagaimana? Mungkin sarannya. Kita harus bisa menggali potensi dulu, Mas. Yang pertama adalah kita harus bisa menggali potensi apa sih yang ada dalam diri kita. Contoh hal bermusik. Sampai saat ini kita juga masih bermusik. Siap, Mas Alfian juga masih bermusik dan saya masih bermusik. Apa yang musiknya namanya Mas Sate? Apa? Namanya Banyak, Mas. Oh, banyak ya. Banyak. Ya banyak. Ada Padanggowo, ada Pit and Friend. Iya. Padanggowo, Pit and Friend. Tabu perkusi. Gawat darurat. Banyak, dan masih itu banyak adalah lagi. salah satu tempat untuk kita berproses di dalam dunia musik. Oke, dan alhamdulillah juga bisa menghasilkan pundi-pundi recehan. pundi recehan juga. Oke, siap. Menghasilkan. Kalau saya mungkin suka publik ya, promosi juga tim. Oke, siap. Kita punya potensi di bidang apa? Ayo kita gali sebisa mungkin, Nggak usah minder seberapa bisa kamu. Entah dalam dunia fotografi, entah dalam dunia
apapun, desain atau apapun, ayo kita gali, dan itu yang bisa kita bentuk dalam yang bisa kita bangun ketika kita ingin membuka lapangan pekerjaan. Oh begitu ya. Ini kalau awalnya harus punya gali potensi dulu ya. Setelah potensi ketemu, kita kembangkan ataupun kita pelajari dulu bagaimana cara mengembangkan potensi seperti ini ya. Oke. Berarti ini arahnya kan kita harus menggali potensi. Kalau semisal orang yang belum punya potensi. Kalau semisal orang yang belum punya potensi, ya kita harus apakah ikut perusahaan orang lain? Ikut itu boleh. Sebagai bentuk dari kita mencari channel, mencari link, wawasan dan apa ya. Ada yang gini Mas Ati. Aku tak melok wong sih baru gawe modal. Ono sing kayak apa Ati? Ono kan? Ya, itu ya macam-macam sih Mas. Kalau yang seperti itu tergantung dari sudut pandang tadi Mas. Ada orang yang memang tidak bisa ikut orang sama sekali. Ada tipe orang yang memang dia lebih suka ikut dengan deadline orang lain gitu. Dan itu tergantung kapasitas dan SDM masing-masing. Yang penting enjoy ya. Nah, yang penting enjoy. Benar. Yang terpenting itu adalah enjoy. Tapi jangan terlalu enjoy. Kenapa? Yo, itu bakal menjadi bumerang buat kita. Eman-eman yo. Sampai bakal menjadi bumerang bahwa awak dhewe wis nyaman. Masa kali tetep begini aja tapi kan benar. Enggak ada step untuk berproses. Oke. Mungkin saya simpulkan seperti ini. Buat seorang atau yang mau lulus ataupun lulus dia bingung mau ngapain, yang pertama adalah mengikuti pekerjaan orang lain boleh ataupun ikut kerja di orang lain boleh asalkan enjoy. Tapi kalau menurut kita itu jangan sampai berlama-lamaan ya seperti itu ya, karena emang masuk malah wong terus ya. Kalau mereka tetap ya kemungkinan enjoy mungkin ya. Yang kedua, ketika sampai punya potensi silakan dikembangkan dan dibuat lapangan kerjaan seperti itu ya. Kalau nggak punya modal mungkin bisa ikut orang lain dulu untuk mencari modal. Mas aku iso nyanyi dan iso gitaran tapi beli gitar, iso nyelang, iso nyewo, iso melu kerjaan wong terus tuku gitar. Seperti itu Mas Ati ya. Oke, mungkin kalau pekerjaan kalau mencari pekerjaan hari ini kan mudah ya Mas Ati ya. Sangat mudah. Contoh seperti ini Mas Ati. Platform yang bisa kita gali sebagai bentuk promosi kita. Tapi kan gini, dulu aku waktu kecil dulu cita-citamu apa? Polisi, TNI, dokter gitu kan ya. Kalau sekarang cita-citamu apa? YouTuber, blogger. Nah, semakin mudah gitu loh ya, seperti itu. Jadi buat kalian yang punya kompetensi ataupun potensi yang besar, silahkan kalian kembangkan dan sharingkan bersama teman-teman yang hari ini menurut kalian sukses ataupun sudah sudah berkembang gitu ya. Tapi gini, banyak orang yang bilang bahwa banyak potensi. Gampangannya potensiku ada di musik, potensiku ada di dunia fotografi, potensiku ada di dunia memasak. Yes. Lah, kita punya banyak kompetensi. Yes. Kita punya potensi, skill, kan? Itu banyak orang bilang bahwa orang yang tidak fokus dengan satu pekerjaan, potensi itu pekerjaan, bukan orang yang sukses. Oh begitu, oke siap. Dan menurut saya bukan seperti itu. Seperti itu ya. Jadi bahkan seluruhnya itu bisa kita gali dan bisa kita kembangkan. Oke benar. Mungkin ini buat kalian semua yang hari ini mungkin kalian dibicarakan sama orang lain, kok ini cek akeh nih, kok ini cek banyak kok nggak sukses. Oke, mungkin itu bisa kita buat channel ataupun konten selanjutnya satu ya. Apakah harus bagaimana ketika ada orang yang bilang seperti itu sukses atau tidak, dan harus kita bagaimana kan seperti itu. Mungkin nanti kita akan bahas di konten selanjutnya. Seperti Mas Sati ya. Siap. Oke, sudah nggak terasa Mas Sati, mungkin sudah 20 menitan kita sudah ngobrol lagi begini. Sharing ringan. Terima kasih Mas Sati ya. Yang hari ini di konten saya karena suatu istimewa buat konten kali ini karena saya bersama founder Ruang Imaji. Silakan jangan lupa cek link di Instagram Ruang Imaji yang pasti kalian akan tertarik dengan dekorasi yang indah tentang event apapun.
Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini ya Mas Satu ya. Jangan lupa juga cek link Instagram Ruang Imaji. Jangan lupa subscribe biar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Dan jika kalian suka video jika kalian suka video ini dan kalau tidak suka dislike. Mana Ya, nggak nyaman. Oke, cukup sekian dari saya, Alfian Batuk. Dan saya Camat Prigen. Maksudnya iya. Zainal Abidin dan Cak Sate.